Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Ramadan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua program. Yang pertama itu adalah sequential, dan yang kedua itu adalah binary search. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita ke implementasinya ya. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang binary search. Nah, di sini saya buat package-nya bernama binary dengan NNP saya. Kemudian saya mengimport Java Util Scanner. Ya, saya mengimport library ini, Java Util Scanner. Kemudian ada public class, di mana public ini adalah nama filenya, yaitu binary 010. Kemudian di di bawahnya ini ada public static integer dengan variabel data yang nilainya itu adalah 0. Kemudian ada variabel awal, tengah, akhir, dan count dengan tipe data integer. Nah, kemudian yang selanjutnya yang di sini ini adalah main stringnya, tempat menyimpan nilai datanya. Kemudian di sini ada input jumlah data. Ini scanner scan, new scanner. Nah, ini untuk menginput jumlah data. Ini di sini next. Nah, di sini sistem operasi untuk memasukkan jumlah data in. Di sini scan next in. Nah, kemudian di bawahnya ini, nah yang di sini ini adalah untuk menginput tiap nilai, dan kemudian dia akan menyimpan ke array. Nah, di sini data sama dengan new in, kemudian dia ada perulangan di mana for integer x-nya ini sama dengan 0, kemudian x kurang dari data. Kemudian dia akan menampilkan masukkan data ke berapa, masukkan data ke misalkan 1 atau kedua, kemudian data x-nya ini tersimpan di data, kemudian scan next in. Oke. Kemudian yang di sini adalah untuk menampilkan data ini sebelum disorting. Nah, di sini system out print data. Nah, ini untuk menampilkan data yang sebelumnya itu masih belum disorting. Oke. Ini di sini ada perulangan, mana integer x sama dengan 0, kemudian x kurang dari data length x plus, kemudian dia akan menampilkan nilai dari x-nya ini. Oke, ini sebelum disorting ya. Kemudian ini adalah proses sorting. Ini adalah proses sortingnya. Kemudian yang di sini adalah yang ini fungsinya untuk kodenya ini. Ini fungsinya untuk menampilkan data yang sudah disorting. Nah, sini sistem dia akan menampilkan data yang sudah disorting, kemudian dia melakukan perulangan di mana integer x sama dengan 0, kemudian x-nya ini kurang dari data, kemudian dia akan menampilkan nilai dari x-nya ini. Nah, kemudian di sini, nah ini fungsinya untuk menginput data yang akan dicari. Data yang akan dicari apa? Oke, kemudian yang di sini, nah ini adalah proses untuk metode pencarian binary. Ini kodenya ini untuk
proses pencarian, dimana sistem nih ada variabel temu dengan tipe data boolean ya, ini nilainya false, kemudian ada awal nilainya 0, akhir nilainya itu data length min 1, kemudian tempenya itu sama dengan 0, kemudian count-nya itu sama dengan 0, kemudian ini ada variabel iterasi dengan tipe data integer, ini nilainya itu sama dengan 0, kemudian dia akan menampilkan ini it au ak te ni. Nah kemudian di sini di while temu. Nah ini tidak sama dengan true, kemudian tengahnya ini sama dengan nilainya itu awal plus akhir itu dibagi 2, kemudian iterasi plus. Nah di sini dia untuk di kode ini adalah value itu sama dengan cari, itu value untuk mencari. Oke. Nah jika data tengahnya itu sama dengan cari, maka dia akan menampilkan iterasi terus datanya, kemudian awal, kemudian akhir dan tengahnya, kemudian data tengahnya dibagi. Oke, kemudian nilai temunya ini sama dengan true, lalu melakukan break. Nah kemudian yang di sini adalah value-nya ini kurang dari cari yang di sini. Nah jika value-nya ini kurang dari cari, maka dia akan menampilkan ini iterasi, kemudian di sini. Nah ini awal sama dengan tengah plus 1. Nah kemudian ini yang di sini value-nya itu lebih dari cari. Nah di sini jika value-nya ini nilai tengahnya ini lebih dari yang kita cari, maka dia akan menampilkan sistem iterasi ini, kemudian ini akhir sama dengan tengah min 1. Oke, kemudian kita cek worst case-nya di sini. Ini untuk mengecek prosesnya itu if temp sama dengan data temp tengah, kemudian temp sama dengan data tengah, else count plus. Nah ini untuk mengecek worst case-nya. Nah kemudian yang di sini, yang di ini itu adalah batasan. Yang di sini ini adalah batasan untuk worst case-nya. Nah di sini ini batasan untuk worst case-nya. Ini if count sama dengan kemudian dia melakukan break. Nah, kemudian di sini adalah outputnya. Nah jika temu sama dengan nilainya true, maka dia akan menampilkan data plus yang dicari plus ditemukan pada indeks keberapa di tengah, plus dan iterasi keberapa. Kemudian LC-nya dia akan menampilkan data plus cari plus tidak ditemukan. Kalau misalkan ini menginputkan nilai yang benar, maka dia akan mengoutputkan nilai ini. Ketika kita menginputkan nilai yang salah, maka ini dia akan menampilkan nilai ini, data plus cari plus tidak ditemukan. Kemudian ini adalah proses dari sorting ascending. Nah di sini public static void sorting, kemudian di variable temp ini bertipe data integer dengan nilai 0, kemudian dia ada perulangan di mana integer x-nya ini sama dengan 0, kemudian x-nya ini kurang dari data length x++, kemudian melakukan perulangan di dalam perulangan di mana integer y-nya itu sama dengan 0, kemudian y-nya itu kurang dari data length,
kemudian y plus plus. Nah, jika x-nya ini sama dengan y, maka dia continue akan selanjutnya. Kemudian jika tidak, maka data x ini kurang dari data y, tem sama dengan data y. Nah, data y ini, nilai data y ini sama dengan data x. Kemudian data x ini sama dengan tem. Nah, ini proses sorting ascendingnya. Oke, coba kita run. Nah, di sini suruh masukkan jumlah data. Terserah kalian ingin memasukkan jumlah data berapa. Saya coba jumlah 2. Kemudian memasukkan data yang pertama. Data yang pertama saya masukkan 4. Kemudian data yang kedua itu saya masukkan 6. Nah, ketika ini datanya, kemudian sortingnya 46. Nah, data yang akan dicari, kalau misalkan saya masukkan data ke 6, maka dia akan outputnya seperti ini. Nah, data 6 ditemukan pada indeks ke 1 dan iterasi kedua. Nah, kalau misalkan saya masukkan data 2, 4, 6. Nah, kalau misalkan saya masukkan data yang dicari itu angkanya itu tidak 4 dan 36, sementara saya masukkan 5, dia akan menampilkan ini, data 5 itu tidak ditemukan. Oke, itu untuk yang binary sort. Nah, sekarang itu adalah sequential searching. Nah, di dalam ini ada package-nya saya kasih nama sequential. Kemudian library-nya ada Java.io, Bufferin Reader. Kemudian ini input stream reader. Kemudian IO exception. Kemudian ada library random. Ini ada public class-nya. Nah, kemudian ini ada public segment string-nya. Ini IO exception. Ini untuk menjalankan yang ini. Nah, dan di sini di bawahnya ini, nah di kodangan ini fungsinya untuk objek buff reader-nya. Ini objek untuk ini. Buff reader-nya. Nah, input sama dengan new input stream system in, kemudian buff reader data in sama dengan new buffer reader buka kurung ISR. Nah, kemudian yang ini, nah sistem ini fungsinya untuk menginputkan jumlah data yang akan kita masukkan. Nah, di sini jumlah, kemudian in JLH data, jumlah data sama dengan integer parse in data in red line, dan in data sama dengan new in jumlah data. Oke. Kemudian yang ini, di sini ini fungsinya itu untuk array datanya itu sebagai penampung nilai datanya. Nah, ini fungsinya untuk menampung nilai data array-nya ini. Nah, kemudian yang di sini itu adalah metode. Nah, fungsinya itu untuk memilih atau memilih metode pengisian datanya, apa diinputkan oleh user atau diinputkan oleh program. Kemudian ini, kemudian variabel isinya itu bertipe data integer, nilainya itu sama dengan integer persen data in readline. Nah, di sini ada switch isi. Nah, kemudian di sini case-nya ini adalah pengisian data yang, nah yang ini pengisian data yang dilakukan oleh user. Nah, untuk yang case 1 ini pengisiannya itu dilakukan oleh user. Case 1 sistem for ini ada perulangan.
kemudian dia akan menampilkan data keberapa, dia akan break. Nah, kalau yang di sini case yang kedua itu yang di sini. Nah, ini pengisian datanya itu dilakukan oleh program, tapi program itu secara random. Nah, di sini for in. Nah, kemudian yang di sini ini datanya itu diisi secara random dengan nilai tertingginya itu 200. Kemudian tampil ini yang di sini, kemudian tampilkan data yang diisi oleh program. Ini perulangan, kemudian break. Nah, di sini jika pilihan menu tidak sesuai, nah di sini jika dia akan menampilkan pilihan tidak tersedia. Oke. Kemudian di sini fungsinya ini yang ini untuk menginputkan data yang akan kita cari, cari ini. Kemudian yang di sini adalah proses. Nah, di sini ini paling penting. Ini proses untuk sequential searching. Nah, ini prosesnya. Dimana ada variabel temu bertipe data boolean dengan nilai false, kemudian ada variabel urutan bertipe data integer dengan nilai 0. Nah, dimana di ini ada perulangan, dimana integer a itu sama dengan 0, kemudian a nya ini sama dengan jumlah data a++. Kemudian dia akan menampilkan data a nya ini sama dengan cari. Kemudian jika data A itu sama dengan cari, maka dia akan menampilkan data ketemu. Urutan sama dengan A plus 1 temu nilainya true. Kalau misalkan nilai datanya itu tidak ditemukan, maka dia akan tampilkan data belum ketemu. Oke. Nah, ini jika temu sama dengan true, maka dia akan menampilkan data ditemukan pada urutan beberapa. Dan kalau misalkan tidak ditemukan, maka dia kalau misalkan nilainya itu false, maka dia akan menampilkan data tidak ditemukan. Coba kita running. Nah, ini masukkan jumlah data. Kemudian pengisian data itu yang mana? Diinputkan oleh user atau dipelanggan oleh program. Saya coba program, kemudian ini tampilkan data, inputkan data yang akan dicari ya. Yang dicari semisal saya 35. Nah, dimana di sana akan akan menampilkan input data yang dicari. Nah, 139 sama dengan 935, data itu belum ketemu. Nah, sebaliknya yang di bawahnya itu 35 sama dengan 35 itu data ketemu. Nah, kemudian dia akan menampilkan data ditemukan pada urutan ke berapa. Jadi itu ditemukan pada urutan kedua. Oke. Akhirnya di penghujung video ini untuk penjelasan saya ini kurang lebihnya saya mohon maaf jika penjelasan saya ini kurang memuaskan bagi kalian dan juga kurang dipahami oleh kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu saja yang bisa saya jelaskan. Karena untuk kemampuan saya mungkin di situ, dan saya akan asah lagi kemampuan saya untuk menjelaskan kepada kalian sebaik-baiknya. Oke, see you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.